ya, ketika dokter mau mesialisasi molar, syaratnya untuk penjangkaran minimal ada P1 dok. Ya tentunya P1 ada C sama insisif, maksudnya yang terakhir, gigi yang terakhir minimal P1. Kalau ada P2 lebih baik, tapi P1 cukup. Jadi P1, C sama insisif cukup. Kalau ada P2 malah lebih enak. Itu sama kayak yang kemarin, encourage value itu dihitung-hitung, ternyata ini minimal harus ada ini. Nah, caranya gimana untuk mesialisasi molar? Tahapannya gini dok. Yang pertama, jadikan ini satu kesatuan dok. Jadi satu penjangkaran. Dengan apa? Diligasi dok. P sampai sini diligasi multiple. Figur X aja cukup. Ya. Terus kemudian dokter pasang wire 1925 SS ya, wire biasa yang biasa kita pakai terakhir. 1925 SS kita pasang. Dokter ligatur single gigi yang paling belakang. Mamanya ini P1 ya P1. Kalau P2 ya P2. Ya, ligatur single kanan kiri. Yang depannya dikasih power O biasa, nggak apa-apa. Kemudian dokter pasang button, lingual button di lingualnya molar dan gigi paling belakangnya, P1 atau P2 tergantung ya. Umpamanya ini P1 ya, berarti ke P1. Pasang button di P1 dan molar. Ya. Kemudian dokter langsung pasang power gem ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi tarikannya itu ada dua, yang lingual sama yang bukal. Karena kalau cuma lingual aja berat dok, berat ya. Dia akan rotasi dikit dan nantinya malah jadi tambah berat. Makanya kenapa idealnya untuk mesialisasi molar dua gaya yang dari lingual sama dari bukal. Sampai sini sebenarnya mesialisasi molar sudah cukup dok, sudah cukup ya. Nggak perlu tambahan yang lainnya. Nanti aktivasinya apa? Aktivasinya dokter tinggal ganti aja power gen-nya sama yang baru. Jadi aktivasinya lebih gampang. Yang sulit itu hanya masang buttonnya ini dong. Ini yang sulit. Apalagi ada lidahnya gitu ya. Lidahnya pasien gerak-gerak susah. Dan dalam kondisi kalau masang kayak gini kayak masang bracket dok, sama. Masang button kayak masang bracket, kondisinya harus kering. Nggak boleh kena saliva. Dokter kasih bonding kena saliva, ya udah. Nggak retentif. Nah, cara agar button bisa lebih retentif gini loh. Dokter masang button, ini permukaan gigi. Dokter masang button seperti masang bracket seperti biasa. Ini button, ya. Dokter pasang nih seperti biasa. Kemudian dokter tambahin composite flow di sini dok, dikelilingi dok. Wah ini kok gede banget. Sini sorry. Nah, dikasih composite flow di sininya. Jadi di sini sama di sini kasih composite flow keliling dok ya, keliling. Jadi ini kalau button itu composite flow-nya keliling. Sebisanya kalau sisi yang bawah nggak bisa ya udah atasnya aja. Sisi atasnya keliling, ya. Dipasang button, ya, dikasih setelah disinar dikasih composite flow di sekitarnya. Ini akan menambah retentif dari buttonnya ini. Berlaku juga untuk bracket yang sering lepas dok. Kalau ada bracket yang sering lepas, dokter pasang ulang, tambahin komposit di sekitarnya gitu. Kelilingin aja dok sebisanya. Tapi hati-hati jangan sampai masuk ke dalam sini. Kalau masuk ke dalam sini nanti jadi ganggu, iya. Jadi umpamanya ini udah terlanjur kompositnya masuk ke sini, gampang aja dok. Dokter pakai sonde, dokter kelilingin gitu, seret, nanti dia bersih lagi dok. Jadi pakai sonde dikelilingin, seret, nanti dia bersih lagi. Bersihnya nggak usah ribet-ribet, pakai sonde aja dikelilingin sebelum disinar ya, seret, dibersihin, baru disinar. Kayak gitu. Oke. Nah itu caranya biar masang button retentif sama bracket. Nah kebetulan giginya ini ada M2, sudah dipasang bracket lagi. Nah ini bisa dimanfaatkan untuk bantu mesialisasi molar.
dengan apa? Teknik ini dong, kasih OCS untuk dorong, ya, kasih OCS untuk dorong di sini. Kasih OCS berarti nanti masangnya pasang OCS dulu, baru dimasukkan wirenya ke enggak bisa. Dokter masang dulu wirenya ke M1, habis itu baru OCS-nya diserobokin, seret sini. Agak susah sih ya, kayak gitu. Tapi bisa. Jadi memang pelan-pelan masuk. Belum selesai sampai di situ. Kalau dokter mau pakai sistem ini, ingat, orto itu ada hukum aksi reaksi dok. Aksi sama dengan reaksi. Itu hukum Newton berapa dok? 2. Aksi sama dengan reaksi Newton berapa? Yang suka fisika nih, dokter JB. Ayo, 3 dok, 3 Newton 3. Ya. Aksi sama dengan reaksi. Jadi ketika kita masang OCS di sini, M1-nya memang kedorong ke sini dong, tapi M2-nya kedorong ke sana. Jadi agar untuk mematikan gaya kesananya dikasih chin back atau ditekuk di sini. Tapi kalau ditekuk berat, susah, dikomposit aja dong, kasih stopper aja di stylenya ini. Ini kan wire-nya dilebihin. Jadi wire-nya dilebihin, dikasih komposit. Ya, dikasih stopper. Agar giginya ini M2-nya nggak kedorong ke sana. Jadi ini untuk bantu dorong M-nya. Tapi ini opsional ya. Yang penting yang ini aja cukup sebenarnya. Yang ini opsional. Berapa lama mesialisasi molar? 3 bulan bisa. Lumayan. Paling lama 1 tahun nggak sampai lah dok. Ya, mesialisasi molar aja yang satu ya. Cepet kok dok mesialisasi molar. Awalnya aja berat karena belum gerak kan. Begitu udah gerak dia cepat dia set 2, 3 kali 4 kali kontrol mungkin udah deket banget ya. Tuh. Kalau sudah ya M-nya udah nempel, ganti M2-nya sekarang. Jadi M sama M jadikan satu kesatuan. Dokter ligasi semuanya ini. Dari M ke M itu dokter ligasi semua. Terus kemudian baru dokter tarik pakai power chain. Lingualnya aja sih dok. Soalnya kalau masang lingual button, bukalnya aja. Lingualnya kalau masang button di M2 ini berat, susah banget dok. Deket banget sama lidah. Kalau dokter bisa nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa ya udah lingualnya aja. Lingual lagi. Bukalnya aja dikasih power chain itu aja. Kalau kayak pakai teknik seperti ini sebenarnya banyak cara dok. Kalau yang ini dokter bisa aja power chain, putar aja semuanya langsung set ke sini. Bisa juga. Tapi diligasi biar dia nggak balik dok. Tetap diligasi. Biar dia nggak balik. Oke. Dan nanti lama-lama rapat. Kontrolnya ya ganti karetnya, power chainnya diganti-ganti terus. Tidak ada ukuran force-nya yang gimana ya secukupnya aja dok. Kalau mamanya dirasa kontrol saatnya kok dia nggak ada pergerakan, force-nya tambahin. Ya. Ini operating molar ya. Kemarin